coba. Wa yujuzul witru mafsulan wa mausulan bi taslimatin wahidatin wa taslimataini. Boleh salat witir disambung mafsulan dipisah. Yang 2 rakaat dipisah dengan yang 1 rakaat. Mausulan boleh disambung. Mausulan itu bi taslimatin wahidatin, 1 salaman 2 rakaat. 3 rakaat 1 salaman. Atau 5 rakaat. Wa taslimataini 2 salam boleh. 2 rakaat salam. Kemudian 1 rakaat lagi salam. Qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rakaatin wa salasin khamsin hakadza bil itsari. Rasulullah benar-benar sudah pernah melakukan salat witir 1 rakaat, pernah 3 rakaat, 5 rakaat pernah juga, dan seterusnya. Dengan ganjil-ganjil semuanya. Ila 11 rakaatan, sampai 11 rakaat. Itu maksimal witir yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa riwayatu mutaraddidatun fi 13. Kemudian riwayat hadis tentang salat witir 13 rakaat itu masih simpang siur. Ulama masih meragukan apakah dhaif, apakah maudhu, apakah sahih. Fi haditsin syadin 17 rakaatan. Ada sebuah hadis yang nyeleneh, yang sendirian perawinya satu orang yang itu ada salat witir itu 17 rakaat. Wa kanat hadhihi rakaat wa ani ma samaina jumlataha witran salatan bil laili wa huwa tahajjud. Wa tahajjudu bil laili sunnatun muakkadatun. Artinya rakaat-rakaat ini artinya yang dimaksud saya adalah rakaat-rakaat yang secara total saya istilahkan namanya itu salat witir, itulah salat malam namanya salatun bil laili. Salat malam itulah tahajud. Salat tahajud di malam hari adalah salat sunat muakkadah. Wa sayati dzikru fadhailha fi kitabil awradi. Fil afdali khilafun faqila innal itara bi rak'atin fardatin afdaluh idh sahha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'adzibu 'alal itari bi rak'atin fardatin. Dan fadilah salat witir itu akan diterangkan di bab aurad. Di kitabul aurad, maksudnya babul aurad gampangannya. Untuk mengenai mana yang lebih utama salat witir yang 1 rakaat itu tersendiri dari 2 rakaat sebelumnya, apakah disambung dengan 2 rakaat sebelumnya, itu khilaf ulama. Ada yang berpendapat bahwa salat witir dengan 1 rakaat fardatin itu tersendiri, tidak disambung dengan 2 rakaat yang sebelumnya, itu lebih utama. Kenapa yang ini lebih utama? Karena ada hadis sahih bahwa Rasulullah SAW rutin atau aktif melakukan salat witir dengan 1 rakaat tersendiri, bukan digabung dengan 2 rakaat sebelumnya. Waqil al-mausul itu afdalul khuruji min syubatil khilafi la siyama al-imamu idza qad yaqtadi bihi man la yara raka'atal fardata salatan. Ada yang berpendapat bahwa salat witir disambung tanpa assalamualaikum dengan salat sebelumnya itu lebih baik, lebih utama, demi menghindar daripada khilaf ulama yang mengatakan bahwa salat witir dipisah dengan 2 rakaat sebelumnya itu tidak sah, bukan witir. Itu syubatul khilaf maksudnya. Makanya lebih baik disambung agar menghindar dari pendapat yang mengatakan tidak sah kalau dipisah. Lebih-lebih apabila jadi imam di masjid. Karena apa? Karena imam itu kadang-kadang diikuti, artinya
artinya dijadikan imam oleh makmum yang makmum ini tidak meyakini sholat sendirian itu bernama sholat. Tidak pernah ada sholat sendirian selain witir. Witir itu dikatakan witir karena disambungkan dengan yang lain. Kalau sholat sendirian 1 rakaat itu bukan sholat. Itu ada ayat berempat begitu. Fa in shalla mausulan nawabil jami' al witrah. Wah ini apabila orang itu sholat witir disambung dengan 2 rakaat sebelumnya atau 4 rakaat sebelumnya, maka niatnya dia niat witir. Usolli al witrah salasa rakaatin atau usolli al witrah 5 rakaatin. Wa in tasara ala rakaatin wahidatin ba'da rakaatil isya'i wa ba'da fardhil isya'i nawal witra wa sahha. Lianna syartul witri ayakuna fi nafsihi witron ayakuna mutiran li ghairihi kama sabaqa mimma sabaqa qablahu. Apabila orang itu hanya membatasi diri sholat witirnya itu hanya 1 rakaat setelah 2 rakaat isya, artinya setelah ba'diyah isya, atau setelah sholat fardu isya, setelah sholat wajib isya, maka witirnya dia harus niatkan sholat witir. Usolli witra usolli rakaatal witri atau usolli witra rakaatan, dan sah, sholatnya sah. Sebab apa? Sebab syaratnya witir itu harus witir itu sendiri ganjil. Sholat witirnya itu harus ganjil, dan syaratnya lagi sholat witir itu membuat ganjil sholat yang lain, yaitu sholat yang sebelumnya, sholat yang sudah dilakukan sebelumnya. Sholat fardu isya berapa? 4 rakaat. 4 rakaat karena ada witir menjadi 5 rakaat. Nah itu. Sholat witir itu membuat ganjil sholat yang genap. Waqad autaral fardhu, dan dia sudah mengganjilkan yang fardu itu, yang fardu 4 rakaat yang genap dibuat ganjil dengan sholat witir 1 rakaat itu. Walau atara qabla isya ila masihah ay la yanalu fadilatal witri alladhi wa khairun lahu min humurin na'am. Kama warada bil khabar wa illa faraqatun fardatun sahihatun fi ayyi waqtin kana. Apabila ada orang sholat witir sebelum sholat isya, maka tidak sah. Artinya tidak sah, tidak dapat fadilahnya sholat witir. Yang di hadisnya diterangkan bahwa sholat witir itu lebih baik daripada daripada binatang-binatang kambing, onta, sapi yang bagus-bagus, itu lebih baik sholat witir. Sebenarnya bunyi hadisnya itu lebih baik daripada na'am, yang bagus-bagus. Wa illa faraqatun fardatun sahihatun. Sahihatun itu khabarnya rakaatun. Kalau maksudnya tidak sah itu tidak mendapatkan fadilah sebagai witir, pahala witir, maka tidak sah. Sebab apa? Sebab 1 rakaat itu sah menurut asal mazhab Imam Syafi'i. Sholat 1 rakaat itu sah walaupun bukan witir. Tapi untuk dikatakan witir itu yang tidak bisa. Untuk dikatakan punya pahala lebih baik daripada pahalanya binatang ternak yang bagus-bagus, itu tidak. Tapi di waktu kapanpun, setelah zuhur atau sebelum zuhur, setelah maghrib, itu fi ayyi waqtin kana, di waktu apapun 1 rakaat itu sah menurut Imam Syafi'i. Wa inna ma lam yasih qabla isya'i li'annahu kharqu ijma'il khalqi fil fi'li. Kenapa tidak sah sholat witir sebelum sholat isya? Dilakukan sebelum sholat isya karena witir sebelum isya itu menyalahi kesepakatan ulama fil fi'li. Fil fi'li itu praktik. Tradisi ulama itu tidak pernah mentradisikan witir sebelum sholat isya, tidak pernah. Jadi menyalahi kesepakatan fi'li ulama. Wa li'annahu lam taqaddam ma yasir bihi witron. Alasan kedua karena
dengan witir sebelum sholat isya itu dia belum ada sholat yang sholat itu akan menjadi ganjil dengan witir itu. Sebab apa? Maghrib gak ganjil, makanya tidak sah karena tidak ada sholat yang akan menjadi ganjil dengan satu rakaat itu. Itu alasan yang kedua. Fama idza autara fama idza arada yutira bi salasin mafsuratin fa fi niyati fi rak'atain nadharun. Adapun apabila seseorang itu mau sholat witir terpisah, artinya yang 2 rakaat assalamualaikum, kemudian yang 1 rakaat assalamualaikum lagi, tidak digandeng, maka yang 2 rakaat itu niatnya apa? Masih menjadi pikiran, masih perlu dipertimbangkan. Yang 2 rakaat sebelum yang ganjil itu mau diniati apa? Usoli apa? Fa innahu inawa bihima at-tahajjuda aw sunnatal witri lam yakun huwa minal witri. Apabila yang 2 rakaat itu dia niatkan tahajud atau dia niatkan sunnatal isya, maka itu tidak termasuk witir, sebab diniati tahajud, sebab diniati sunnatal isya, maka tidak termasuk witir. Sebab hanya 2 rakaat. Sebab 2 rakaat itu adalah genap. Wa innawal witru lam yakun huwa fi nafsihi witron wa innawal witru ma ba'dahu. Apabila dia niati witir, usolli sunnatal witri raka'ataini misalnya, maka bukan witir itu, tidak ada witir itu genap, witir itu pasti ganjil. Wa innamal witru ma ba'dahu, yang jadi witir adalah setelahnya, adalah sholat yang setelah 2 rakaat itu. Walakinil adharu ayyan wil witro kama yanwi fi salasil mausurati al witro. Akan tetapi yang pendapat yang lebih terang ialah orang itu niatnya witir walaupun 2 rakaat. Sebagaimana ketika dia sholat witir 3 rakaat disambung 1 salaman, itu niatnya witir juga. Yang 2 juga diniati witir. Kok bisa? Iya, walakin lil witri maknayani ahduma ayyakuna fi nafsi witron wal akharu ayyun sya'a li yuj'ala witran bima ba'dahu fa yakunu majmu'u salasati witran. Kata-kata witir, akan tetapi kata-kata witir itu punya 2 pengertian. Pengertian pertama ialah sholat witir itu memang benar-benar ganjil. Karena apa? Karena 1 rakaat. Kemudian makna witir yang kedua ialah sholat dilakukan, Yunisha itu dilakukan agar dijadikan sebagai sholat yang ganjil oleh sholat yang setelahnya. Walaupun 2 rakaat itu bukan ganjil, tapi setelah itu akan sholat 1 rakaat, maka dia yang 2 rakaat itu witir juga, ganjil juga, karena 1 rakaat yang setelahnya itu. Maka total semua 3 rakaat walaupun terpisah itu totalnya adalah witir karena 3. Rakaatani min jumlati salasi illa anna witriyatahu mauqufatun ala rakaati salisati. Kemudian 2 rakaat yang sebelumnya ganjil, sebelum 1 rakaat itu termasuk 3 rakaat. Hanya saja keganjilannya yang 2 rakaat itu masih ditangguhkan pada rakaat ketiga. Ketika sudah melakukan rakaat yang ketiga, yang 1 rakaat, maka yang 2 itu menjadi ganjil juga. Wa idza kana ala azmi yudirahuma bisalisatin kana lahu ayanwiya bihima alwitra wal witru wa salisatu waraqatu salisatu witrun binafsiha mutiratun li ghairiha waraqatani
la yutirani ghairahuma wa laysat fitran bi anfusihima walakinnahuma mutarotani ya, bukan mutirotani, bi ghairihima. Apabila orang itu berniat untuk mengganjilkan yang 2 rakaat itu dengan rakaat ketiga, maka yang 2 rakaat itu boleh diniatkan witir. Jadi yang 2 usolli witir rakaataini gak apa-apa, begitu kata Imam Ghazali. Kemudian rakaat yang ketiga itu ganjil, adalah sholat ganjil dengan sendiri, ganjil oleh dirinya sendiri, dan membuat ganjil yang lain, yaitu yang 2 rakaat itu dibuat ganjil oleh yang 1 rakaat yang ganjil ini. Kemudian yang 2 rakaat sebelumnya itu tidak membuat ganjil sholat lainnya, dan yang 2 rakaat itu bukan sholat ganjil, 2 rakaat itu genap, jadi bukan sholat ganjil, dirinya sendiri 2 rakaat itu bukan ganjil. Akan tetapi yang 2 rakaat itu dibuat ganjil oleh sholat yang selain 2 itu, yaitu yang 1 rakaat setelahnya itu. Wal witr yang bagi